Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Cak Miftah yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada video kali ini kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat membaca qalqalah. Namun sebelum itu jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru berikutnya. Langsung saja sahabat Cak Miftah rahimakumullah, bahwa setidaknya ada 4 kesalahan yang sering terjadi saat kita membaca Al-Quran, khususnya saat membaca qalqalah. Yang pertama yakni suara qalqalah bercampur dengan salah satu dari 3 harokat yang ada. Harokat tersebut ialah fathah, kasroh maupun dhammah. Contohnya semisal pada Ibrahim, namun dibaca Ibrahim atau Ibrahim. Jadi pantulannya cenderung kepada atau bercampur dengan salah satu dari 3 harokat yang ada. Contoh berikutnya misalnya tubatum dibaca tubetum, tubetum atau tubatum. Jadi bercampur dengan salah satu 3 harokat. Contoh berikutnya misalnya laqad kana dibaca laqad kana, laqad kana. Nah, memang sebagian pendapat dari ahli qiraah, sebagian ulama berpendapat bahwa pantulan dari qalqalah atau harokat dari qalqalah ialah mengikuti harokat huruf sebelumnya. Dan pendapat yang berikutnya yakni bahwa pantulan qalqalah ialah cenderung kepada harokat fathah. Namun menurut Syekh Dr. Aiman Suwaid mengatakan bahwa qalqalah seharusnya tidak bercampur dengan salah satu di antara 3 harokat. Sahabat Cak Miftah rahimakumullah, kita bisa memilih setidaknya 1 dari 3 pendapat ini. Yang pertama yakni tidak mencampur harokat qalqalah dengan salah satu dari ketiga harokat. Yang kedua yakni dengan mengikuti harokat sebelum huruf qalqalah tersebut. Dan pendapat yang ketiga yakni dengan cenderung kepada harokat fathah. Sahabat Cak Miftah rahimakumullah, untuk kesalahan berikutnya yakni mengakhiri suara qalqalah dengan hamzah. Ini sangat sering di antara kita, di sekitar masyarakat kita, yakni membaca qalqalah dengan menambahkan suara hamzah di akhirnya. Contoh, ahad dibaca ahad, ahad. Ini menurut Syekh Dr. Aiman Suwaid tidak dibenarkan. Contoh berikutnya yakni as-samad dibaca as-samad. As-samad ini kurang tepat. Yang tepat menurut beliau ialah as-samad, bukan as-samad. Contoh yang ketiga misalnya al-falaq dibaca al-falaq, al-falaq. Seharusnya al-falaq. Seperti itu. Namun yang saya dapat dari guru-guru saya bahwa para ulama sepakat membaca qalqalah dengan diakhiri suara hamzah merupakan suatu kesalahan. Ulama sepakat ini menganggap sebagai suatu kesalahan dan bahkan ada yang menyebut dengan lahan jali, kesalahan yang sangat nyata, kesalahan yang sangat fatal karena kita menambahkan suara huruf hamzah, menambahkan 1 huruf di setelah huruf qalqalah tersebut. Sehingga para ulama memberikan catatan, boleh kita membaca dengan menambahkan hamzah hanya untuk latihan dasar, hanya untuk mengajar di permulaan. Maksudnya
untuk para santri yang masih kesulitan, sehingga ketika mereka sudah mampu membaca qalqalah dengan baik dan benar, sudah seharusnya membaca qalqalah dengan tidak menambahkan hamzah di akhirnya, sehingga ahad bukan ahad, as-samad bukan as-samad, al-falaq bukan al-falaq. Kemudian salah yang ketiga, yakni memanjangkan suara qalqalah melebihi batasnya. Sahabat Cak Miftah dimanapun Anda berada, bahwa pantulan dari suara qalqalah ialah sebagian dari harokat, setengah atau sepertiga. Yang penting bukan satu harokat penuh. Maksudnya ketika kita membaca ahad, kita tidak membaca ahad satu harokat penuh, itu satu harokat penuh, akan tetapi pantulannya ialah sebagian dari harokat. Ahad bukan ahad atau ahad. Nah, itu sangat nampak suara qalqalah yang dipanjangkan, atau mungkin mengikuti para imam di Timur Tengah yang memang sound systemnya yang sangat bagus. Jadi ekonya terdengar memanjang, ahad, sehingga kita mengikutinya. Nah, ini kurang tepat. Harusnya ahad, bukan ahad, bukan as-samad, bukan as-samad. Jadi pantulan dari qalqalah ialah sebagian harokat. Al-falaq, bukan al-falaq. Pantulan melebihi batas menurut Syekh Dr. Aiman Suwaid tidak dibenarkan. Kemudian kesalahan yang keempat, yakni memutus suara huruf yang dibaca qalqalah dengan huruf setelahnya. Contoh misalnya yadkhuluna dibaca yadkhuluna atau yadkhuluna, jadi terputus, harusnya mengalir. Yadkhuluna bukan yadkhuluna. Yubasiruna bukan yubasiruna. Yaqdi bukan yaqdi, tidak terputus cara membacanya, yakni mengalir. Sahabat Cak Miftah yang kami banggakan, bahwa kesalahan dalam membaca qalqalah ada 4, yakni suara qalqalah bercampur dengan salah satu harokat, kemudian mengakhiri suara qalqalah dengan hamzah, yang mana ini para ulama sepakat dianggap sebagai kesalahan. Kemudian memanjangkan suara qalqalah melebihi batasnya. Batas membaca qalqalah ialah sebagian dari harokat. Kemudian kesalahan yang sering terjadi yang keempat ialah memutus suara huruf yang dibaca qalqalah dengan huruf setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi keterangan yang bermanfaat, khususnya bagi kami maupun bagi pendengar sekalian. Semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam belajar Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.